Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Saka Channel bersama saya Supri. Hai sahabat angka, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara belajar dan menyelesaikan soal-soal verbal yang sering sekali muncul di soal tes potensi akademik, tes intelijensia umum, dan psikotes. Seperti yang telah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa soal verbal itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada padanan kata, dan terakhir ada kelompok kata. Untuk menjawab soal-soal ini, kita hanya butuh modal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian tidak perlu beli di toko buku kok. Kita hanya butuh aplikasi, bisa di-download di smartphone kalian, di App Store, atau di Google Play Store. Mengapa harus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Karena semua soal-soal verbal mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus menggunakannya. Hal yang pertama tentang sinonim. Sinonim atau persamaan kata bisa diidentifikasi soal dengan melihat ada tanda sama dengan. Nah, soal ini kita lihat rekognisi nomor 1. Nah, untuk melihat jawabannya, kita bisa mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di tampilannya kita lihat rekognisi artinya hal atau keadaan yang diakui atau pengakuan. Yang kedua ada pengenalan, yang ketiga penghargaan, yang keempat identifikasi informasi, yang kelima ada strategi dasar untuk menilai kemampuan. Nah, jika kalian bingung menentukannya, maka lihat yang paling prioritas. Nah, kalau ada beberapa, lihat yang nomor 1. Berarti jawaban yang paling tepat adalah pengakuan. Iya, rekognisi berarti pengakuan. Untuk soal nomor 2, kita lihat ada kata saban. Sama dengan, ya artinya diminta adalah sinonimnya. Saban, kalau misalkan sebagian dari kita mungkin sering dengar ya kata saban. Pasti jawabannya yang A. Tapi kalau misalkan belum yakin, kita bisa lihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saban artinya iya, tiap-tiap. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tips belajar untuk kalian bisa menggunakan catatan kecil untuk kata-kata yang baru didengar atau masih pertama kali dilihat ya. Jadi kita bisa membuat tambahan perbendaharaan kata dan nantinya bisa dibaca-baca aja, tak perlu dihafal. Kita lihat selanjutnya ada kata afirmasi. Kata afirmasi mungkin masih asing, kita bisa langsung lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Afirmasi adalah penetapan yang positif atau penegasan atau peneguhan. Yang kedua ada penyataan atau pengakuan. Maka sudah pasti jawabannya yang prioritas pertama adalah penegasan. Ya, jawabannya yang A. Yang keempat, dispensasi. Nah, kalian juga pasti tidak asing dengan kata dispensasi. Tapi kita pastiin dulu ya, dispensasi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada, ya langsung ke prioritas pertama, pengecualian. Maka jawabannya pasti yang B. Oke, demikian kata sinonim. Kita lanjut. Yang kedua ada antonim atau lawan kata. Perlu diingat untuk soal antonim biasanya dilambangkan dengan ya tanda lebih besar, lebih kecil atau tanda bertolak belakang seperti ini ya. Nah, untuk soal-soal antonim butuh konsentrasi tinggi ya. Karena sebagian besar ada yang langsung menjawabnya dengan sinonim. Contoh, seperti soal prematur, lawan katanya adalah, seperti yang kita ketahui bahwa prematur itu adalah cepetan atau dini ya. Nah, sebagian kita yang tidak konsentrasi atau tidak fokus, maka langsung jawabannya yang B. Sementara yang diminta adalah lawan katanya, maka lawan kata dari prematur adalah yang A, terlambat. Kemudian kita lihat soal yang kedua, ada eksodus. Lawan kata eksodus adalah, nah kita lihat dulu, eksodus itu adalah perbuatan meninggalkan tempat asal. Ya, berarti dia berpindah-pindah. Nah, kalau misalkan kita tidak fokus, maka pasti jawabannya transmigrasi atau pindah.
Sementara yang diminta adalah lawan katanya. Kita lihat transmigrasi itu perpindahan, nomaden itu tidak tetap, berarti juga berpindah-pindah, pindah, bermukim, dan imigrasi. Maka lawan dari berpindah-pindah pasti bermukim ya. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3, afeksi. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, afeksi artinya rasa kasih sayang. Nah, kalau misalkan kita tidak fokus pasti jawaban yang C ya, atau yang A. Tapi kita lihat lawan kata dari kata kasih sayang, perasaan tidak kriminal, ini secara umum ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kejahatan. Kenapa? Karena yang namanya orang jahat itu tidak mengenal kasih sayang. Yang keempat, soal kita lihat ada gasal. Gasal berarti kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah ganjil, tidak genap. Maka lawan dari ganjil sudah pasti iya, genap. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke padanan kata. Untuk soal padanan kata, yang paling penting adalah membuat kata penghubung antar kata. Contohnya soal nomor 1. Kepala berhubungan dengan pusing, sebagaimana perut berhubungan dengan titik-titik. Kepala, pusing. Kira-kira kata-kata apa yang cocok? Ya, kepala kalau sakit, rasanya pusing ya. Perut kalau sakit, kita lihat batu kah? Pilek kah? Mules, gemuk, atau nyeri? Iya, kalau perut identiknya pasti mules. Nah, kalau misalkan kata penghubungnya tidak sesuai, waktu kita melafalkannya, maka sudah pasti jawabannya salah ya. Yang paling tepat adalah mules. Nomor 2, titik-titik berhubungan dengan uang, sebagaimana cangkir berhubungan dengan titik-titik. Kita lihat ada titik-titik berhubungan dengan uang, sebagaimana cangkir berhubungan dengan titik-titik. Kita coba dompet dengan uang. Kira-kira hubungan apa yang cocok? Iya, dompet tempat uang, cangkir tempat air. Iya, tanpa pikir panjang, ini pasti jawabannya karena hubungannya sudah tepat. Kita pastiin dulu ya soal yang lain. Kekayaan dilihat dari uang, cangkir dilihat dari haus. Salah ya. Penghasilannya bentuknya uang, cangkir bentuknya keramik, juga tidak mungkin. Investasi dalam bentuk uang, cangkir dalam bentuk piring, tidak cocok. Duit sama dengan uang, cangkir sama dengan ember. Salah. Maka jawaban yang pasti tetap yang A. Soal nomor 3, kereta api, rel, masinis. Kira-kira hubungan kata apa yang cocok? Ya, kereta api jalurnya di rel dibawa oleh masinis. Nah, kita lihat hubungan kata yang ada di pilihan jawaban. Bus, jalurnya di jalan, yang bawanya kondektur. Salah ya, yang bawanya sopir pasti. Delman, jalurnya di kusir, yang bawanya kuda. Ini juga salah. Kapal, jalurnya perahu, yang bawanya nakoda. Salah. Pelangi, jalurnya di hujan, yang bawanya air. Salah. Pesawat, jalurnya di udara, yang bawanya pilot. Maka jawabannya sudah pasti yang E. Gampang ya. Sekarang soal nomor 4. Kering berhubungan dengan titik-titik, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan udara. Kalau ada sungai, ruang. Kita lihat ya. Sungai, kering. Sungainya kering, udaranya ruang. Aneh ya? Iya, berarti bukan ini jawabannya. Ada kering air, ada hampa udara. Kita lihat. Tanpa air kering, tanpa udara hampa. Iya, yang paling tepat yang B. Maka jawabannya langsung yang B. Kita lanjut. Bentuk soal yang keempat ada kelompok kata. Kita tinggal menganalisis dari keempat pilihan jawabannya, yang mana yang merupakan, yang mana yang bukan merupakan kelompok kata-kata yang lain. Kita lihat. Untuk kelompok kata, yang keempat ada kelompok kata. Kita ditugaskan untuk mengeluarkan salah satu pilihan jawaban dari kelompoknya. Nah, kalau kita lihat soal nomor 1 ada botol, teko, wajan, kendi, gelas. Secara umum ini bisa kita kelompokkan sebagai wadah air. Tapi ada yang aneh di sini ya. Wajan, iya dia tidak spesifik untuk tempat air. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Nomor 2 ada harpa, tifa, ukulele, gitar, dasa, sando. Ini semuanya adalah alat musik, tapi ada yang berbeda ya. Kalau gitar, kita lihat gitar itu cara mainnya dipetik ya. Sasando dipetik, ukulele dipetik, harpa dipetik. Tifa, ya kalau kalian belum tahu, tifa itu adalah alat musik yang dipukul. Kalau jawabannya pasti yang B. Selanjutnya, nomor 3 ada mobil, motor, bus, truk, dan sepeda. Kira-kira dari alat transportasi ini yang mana yang berbeda? Iya, mobil menggunakan mesin dan bahan bakar. Motor menggunakan mesin, bus menggunakan mesin, truk menggunakan mesin, sedangkan sepeda ya tidak menggunakan mesin atau bahan bakar. Maka jawabannya yang pasti yang E. Yang keempat ada panas, dingin, manis, hitam, dan hujan. Kalau kita lihat secara umum, pilihan jawaban ini adalah iya kata-kata sifat ya. Nah, jawaban yang paling aneh adalah yang jawaban yang E. Maka jawabannya hujan. Pesan saya untuk kalian para pejuang impian, yaitu kalian yang ingin lolos tes CPNS, menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri favorit, lulus di sekolah kedinasan, dan kalian yang ingin diterima sebagai karyawan di perusahaan impian, berjuanglah terus dan berdoa mulai dari sekarang. Oke, demikian video Saka kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nantikan video Saka selanjutnya yang akan tetap membahas semua permasalahan tes potensi akademik. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tetap update video-video Saka, like and share, supaya channel Saka terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sahabat angka.